Siapa yang sudah makan? Terus yang udah minum susu? Nah, pertanyaan terakhir, siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Yeay, kita semua sudah siap ya. Kita bangkit berdiri. Yuk, kita bangkit berdiri yuk Kak. Kita ajak adik-adik semua mau pemanasan. Kita gerakin badannya. Terus kita mau ada belajar lagu baru ya. Dengerin dan ikutin gerakannya ya. Ayo Bang Oke, Mika. Kak. Kalau kau bersuka cita nyanyilah Yeha. Kalau kau bersuka cita nyanyilah Yeha. Tepuk tangan bersama beri senyum kanan kiri. Kalau kau bersuka cita nyanyilah. Sekarang lompat ya. Kalau kau bersuka cita lompatlah. Kalau kau bersuka cita lompatlah. Ayunkanlah kakimu menari bagi Tuhan. Kalau kau bersuka cita lompatlah. Nah, gimana adik-adik? Udah bisa lagunya belum? Kita ulang sekali lagi ya. Kalau kau bersuka cita nyanyilah Yeha. Kalau kau bersuka cita nyanyilah Yeha. Tepuk tangan bersama beri senyum kanan kiri. Kalau kau bersuka cita nyanyilah. Kalau kau bersuka cita lompatlah. Kalau kau bersuka cita lompatlah. Ayunkanlah kakimu menari bagi Tuhan. Kalau kau bersuka cita lompatlah. Lagunya bikin kita gerak banget nih Kak. Betul, itu dia lagu barunya. Sekarang kita mau pemanasan di lagu yang berikutnya. Kita mau Kepak-kepakan kepak-kepakin sayap sayap. kita. Semua tangannya dikepak-kepakin ya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar
senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Sudah pemanasan semua adik-adik, semua badannya sudah panas, sudah digerakin. Sudah Kak, sekarang kita mau masuk ke ibadah. Jangan lupa kita persiapkan kidung jemaatnya, Alkitab, dan yang terakhir Uang persembahan. ya betul. Dan sebelum mulai ibadah, kita mau angkat pujian. Selamat pagi Tuhan adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Semuanya dengan sikap doa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Kita akan doa pembuka yang dipimpin oleh Inang Pendeta Sinambela. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau masih berkenan memelihara hidup kami. Kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon Engkau hadir dalam hati kami. Terutama anak-anak kami Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir dalam hati mereka. Sehingga mereka boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ayat kedua. Ku suka menuturkan cerita mulia,
Sekarang kita mau pembacaan titah yang ketiga. Masih ingat ya adik-adik ya, sama gerakannya juga jangan lupa ya. Kakak yang ucapin, kasih dia memperagakan ya Kak. Oke Kak. Yuk. Mau dipegangin mic-nya? Boleh. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Sekali lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Oke. Oke, kita setelah pembacaan titah yang ketiga, kita akan menyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sukacitamu lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ayat hafalan minggu ini ada di Amos 5 ayat 24. Ya, kita ucapin bareng-bareng ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita ulangi sekali lagi ya Kak, biar Iya, adik-adik betul. semakin ingat. Ya. 1, 2, 3. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ya, kita masuk ke persiapan khotbah. Sebelum mendengarkan khotbah, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku.
Kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta Sinambela dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kita dengarkan baik-baik ya. Inang akan bacakan untuk kita. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tentu tahu apa artinya bahagia, ya kan? Bahagia berarti senang, gembira, sukacita, tidak sedih, tidak ada kesusahan. Yang pasti ya senang, bahagia, gembira. Nah, semua orang ingin senang, ya kan? Adik-adik pasti ingin senang, ingin gembira. Nah, bagaimana supaya kita bahagia? Bagaimana supaya kita gembira? Nah, rahasianya adalah Alkitab mengatakan, siapa yang ingin bahagia, hiduplah dengan melakukan Taurat Tuhan. Hiduplah dengan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Hiduplah dengan melakukan aturan-aturan yang Tuhan berikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu banyak aturan, ya kan? Ada aturan di sekolah, ada aturan di rumah, ada juga aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, aturan di rumah, apa aja aturan di rumah? Misalnya kalau mama bilang setelah makan, sebelum tidur, sikat gigi dulu. Bagaimana kalau kita tidak melakukan aturan itu? Pasti kita akan sakit gigi. Nah, kalau kita melanggar aturan, maka kita tidak akan bahagia. Yang ada apa? Sakit. Seperti tadi, sakit gigi. Misalnya mama udah bilang, kamu makan apa yang ada di rumah aja ya, Mang. Ya, Nak. Jangan jajan sembarangan. Ternyata kita jajan. Nah, tiba-tiba apa? Sakit perut. Nah, kalau sudah sakit perut gimana? Bahagia enggak? Senang enggak kalau kita sudah sakit perut? Pasti kita kesakitan. Akhirnya dibawa ke dokter, kalau enggak ke rumah sakit. Nah, gimana? Yang susah siapa? Kita, mama, papa, adik-adik. Nah, itu kalau kita melanggar aturan.
Nah, karena itu rahasia supaya kita bahagia apa? Menuruti aturan, baik aturan dari orang tua kita. Tadi kalau ayat ini hidup dalam menuruti ketetapan aturan atau Taurat yang Tuhan berikan. Nah, jadi contohnya itu. Contoh yang lain misalnya, supaya kita bahagia, ikut atau taatilah aturan yang ada di sekolah. Sekolah juga punya aturan kan? Nah, adik-adik semua kan udah sekolah. Di sekolah apa aja aturannya coba? Harus pakai seragam sekolah. Nah, turuti supaya kita tidak ditegur oleh Bapak Ibu guru kita. Kerjakan PR. Nah, dikerjakan PR-nya supaya kita juga semakin pintar. Apalagi banyak aturan dari sekolah yang harus kita penuhi supaya kita juga bersukacita, senang, gembira mengikuti sekolah kita. Nah, begitu juga di dalam lingkungan masyarakat, ada banyak aturan. Misalnya, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau kita melanggar itu, kita membuang sampah di mana-mana, akibatnya apa? Akibatnya kita kesusahan. Akibatnya apa? Banjir, rumah kita kebanjiran. Kalau rumah kita kebanjiran bahagia enggak? Enggak. Kita akan capek, mama capek, iya kan? Barang-barang kita rusak. Nah, itu kalau kita melanggar peraturan. Nah, peraturan apa lagi? Banyak. Misalnya peraturan berlalu lintas, nah, harus kita taati. Berjalan di jembatan penyeberangan supaya kita tetap bergembira, tetap bersukacita. Nah, itu adik-adik ya, beberapa contoh ternyata kita akan gembira kalau kita menaati aturan-aturan yang berlaku. Nah, begitu juga firman Tuhan hari ini. Supaya kamu bergembira, supaya kamu berbahagia, Tuhan katakan, taatilah, peganglah peringatan Tuhan, taatilah aturan Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak apa aja aturan Tuhan? Pasti tahu ya kan? Ada 10 hukum Taurat Tuhan. Ayo apa aja? Coba sebutkan beberapa isi Taurat Tuhan. Ada Taurat yang mengatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu juga Taurat Tuhan supaya kita berbahagia, hormati ayah dan ibumu. Apalagi? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan masih banyak lagi peringatan Tuhan. Misalnya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan masih banyak lagi. Nah, semua itu harus kita turuti, harus kita taati, harus kita pegang sehingga kita bisa berbahagia. Nah, adik-adik ya, apa perintah Tuhan hari ini? Ikuti, taati peringatan Tuhan, Taurat Tuhan, maka kamu akan berbahagia, kamu akan gembira. Jadi mulai hari ini kita ikuti, kita taati, kita lakukan apapun yang menjadi perintah Tuhan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu taat akan segala ketetapan firman Taurat Tuhan di tengah kehidupan kami. Begitu banyak perintah Tuhan yang harus kami lakukan supaya kami hidup berbahagia. Biarlah kami boleh dengan keterbatasan kami melakukannya, terutama anak-anak kami Tuhan. Di masa kecilnya, di masa pertumbuhannya. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing, menuntun mereka
supaya mereka tahu mana yang berkenan kepadamu dan melakukannya di tengah kehidupannya. Berkati juga para orang tua untuk senantiasa tekun mengajar, mendidik, membimbing anak-anak kami, supaya mereka semakin memahami. Melalui didikan orang tua, anak-anak kami semakin mengerti, memahami mana yang berkenan kepadamu dan menjauhkan segala yang tidak berkenan kepadamu. Berkati Tuhan keluarga anak-anak kami di rumah mereka masing-masing. Berikan mereka sukacita, kesehatan, kekuatan. Biarlah hari-hari yang Engkau akan anugerahkan kepada kami boleh lewati, kami boleh lalui dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada waktu yang indah. Engkau akan perkenankan kami boleh bertemu secara langsung dengan anak-anak kami boleh berkumpul beribadah, memuji, memuliakan Engkau di bait-Mu yang kudus. Inilah doa kami Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah dengarkan khotbah, sekarang kita himbau kepada adik-adik sekolah minggu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ada apa aja Kak? Yang pertama, jaga kebersihan dengan cara rajin cuci tangan dan jaga kesehatan dengan cara minum vitamin, minum susu, dan makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, tetap di rumah saja. Dan kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa untuk pakai masker dan jaga jarak. Oke? Oke Kak. Nah, kita juga ada tetap lakukan 4RB. Jangan lupa ya. Ayo kita ucapin sama-sama ya. Yang pertama apa ayo? 1, 2, 3. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin belajar, dan rajin bernyanyi. Oke, jangan lupa lo ya adik-adik untuk tetap lakukan 4RB. Iya. Dan untuk tugas online-nya untuk Horong Besar, yaitu klik link di bawah deskripsi ini, di-download lembar tugasnya. Terus yang kedua, menuliskan karakteristik atau sikap yang seharusnya dimiliki oleh yang ada di file itu. Terus yang ketiga, membuat video untuk menceritakan karakter yang seharusnya dimiliki oleh yang ada di link tersebut ya. Jangan lupa ya dikerjakan tugas online-nya. Itu untuk horong besar, yang horong kecil Kak sekarang Kak. Nah sekarang untuk horong kecil masih sama, masuk ke link yang ada di deskripsi. Nanti download tugasnya yang ada di link. Terus menuliskan karakter atau sikap anak sekolah minggu yang memiliki buah roh. Ya, buah-buah roh apa aja. Terus yang ketiga, kirimkan foto hasil tugas dan kirimkan ke GSM. Ada siapa aja Kak? Ke GSM Bang Saito dan Bang Daniel. Pokoknya yang tertera di bawah deskripsinya ya adik-adik ya. Seperti teman-teman kita yang sudah mengirimkan tugasnya. Cekidot! Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Senyummu sinari aku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Berbuah, 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 berbuah.
berbuah, 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 tunggu dulu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Swek, swek, swek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Swek, swek, swek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini kakak akan sampaikan pengumuman tambahan untuk kegiatan Natal sekolah minggu kita di 2020 ini. Setelah adik-adik mendapatkan ayat liturgi atau lagu paduan suara dari guru sekolah minggu, harap rekam video kalian dan dikirimkan paling lambat tanggal 15 November 2020 ke kakak yang disebutkan tadi ya. Dan untuk formasi atau deskripsi yang lebih lanjut, detailnya sebagai berikut. Harap dicatat ya. Liturgi yang pertama, format videonya itu portrait, full body atau seluruh badan, dan backgroundnya ulos. Ulosnya ulos apa? Ulos sadum. Buat adik-adik yang nggak tahu portrait itu apa, jadi tegak lurus ya, seperti mic ini. Ini bentuknya portrait. Dan untuk paduan suara, detail format videonya landscape. Dan dikirimnya setengah badan. Jangan lupa untuk backgroundnya itu juga sama, pakai ulos sadum. Buat adik-adik yang nggak tahu itu landscape kayak apa, bentuknya memanjang ya. Hanya setengah badan. Oh iya, satu lagi, ini kan buat Natal, jadi kakak harap adik-adik pakai baju Natal ya. Baju Natalnya boleh yang baru, boleh juga yang kemarin-kemarin, siapa tahu masih bagus, boleh dipakai lagi ya. Itu aja ya, jangan lupa. Dah. Sekarang kita mau kumpulkan persembahan. Persembahannya dipersiapkan ya. Sebelumnya kita mau ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3.
Akan ku persembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Sekali lagi ya Kak. Oke Kak. 1, 2, 3. Akan ku persembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita kumpulkan persembahan sambil bernyanyi Salelengho di Tanoon. Salelengho di Tanoon, pati gemarohan, paingot-ingot bapakku, hidok di debatan. Sekali lagi ya. Salelengho di Tanoon, pati gemarohan, paingot-ingot bapakku, hidok di debatan. Kita tutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa yang dipimpin oleh Inang Pendeta Sinambela. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ini di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita bertemu di ibadah sekolah minggu berikutnya. Kak Carla Kak Cindy dan Bang Niko pamit. Selamat Selamat hari hari Minggu. Minggu. Tuhan Yesus memberkati.